Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di lokasi Yubel ya. Kita akan berkolaborasi dengan seorang wanita yang seorang indigo yang mengetahui tentang di lokasi ini ya. Ini kita bersama teman-teman kita ya. Ya, oke pemirsa, saat ini kita mencoba mereview ya sebuah situs yang sangat bersejarah, tinggalan kolonial Belanda. Namun ternyata ada jejak-jejak era kerajaan Majapahit, yaitu prasasti Lencana Girindrawardhana di dekat sini. Ada sumber mata air yang besar, diduga dahulu mengalirkan sawah-sawah, namun setelah kemudian dibangun oleh Belanda untuk mengalirkan ke Surabaya ya, ke kota Surabaya, ke Gemeente Surabaya, maka pertanian-pertanian di bawahnya menjadi tanah kering. Dan di sini kita ditemani oleh Mbak Titi Indigo ya, yang nanti mampu menerawang penampakan apa saja di lokasi ini. Mari kita telusuri bersama-sama. Ya Mbak Titi ya, mari Mbak Titi. Mungkin Mbak Titi bisa mengawali untuk membuka aurah ya di lokasi ini Mbak Titi ya. Jadi di sini kita mendapati ya bangunan yang masa kolonial ya, jadi bergaya kolonial Mediterranean Mbak Titi ya. Iya. Nah, kemudian ini juga sangat antik sekali Mbak Titi, seperti topi gitu ya, dan terbuat dari batu yang konon katanya Mbak Titi pada masa pembangunan ini sekitar tahun 1929 semua pasir itu dicuci di sungai sama bersih seperti mencuci beras, termasuk batu itu semuanya dicasak dan dicuci agar tidak tercampur dengan air, agar untuk kemudian memperkokoh dan memperkuat bangunan ini Mbak Titi. Kalau Mbak Titi sendiri penampakan apa saja Mbak Titi di sekitar sini? Kalau di sini ada berbeda panjang dua, makanya sorokan itu panjang sekali. Yang menjaga ini air ini kita bisa melihat Bapak melakukan Mbak Titi ya? Memang jauh Mbak Titi ya? lebih menantang lagi untuk kita keluar yang arah Memang agak angker Mbak Titi ya, suasananya Mbak Titi ya? Jadi saya masih mendengar kayak jeritan-jeritan atau apa namanya semacam itu loh, para pekerja pribumi itu kemudian ada mandor-mandor orang-orang Belanda termasuk noni-noni Belanda yang menunggu ya. Para pekerja pribumi itu kelihatannya ngos-ngosan bekerja di sini Mbak Titi. Jadi Mbak Titi bisa merasakan para pekerja yang aktivitas itu dari sini. Oh, jadi dipaksa ya? kayak gitu loh. Karena ini belum selesai kayak gitu. Oh, makanya diberi makan ya semurah mungkin ya Mbak gitu ya? Ya Mbak Titi. Iya. Ini Mbak Titi, ini seperti sebuah tempat yang sangat-sangat terlantar atau sangat-sangat terbengkalai ya Mbak Titi. Nanti Mbak Titi bisa nggak melihat sosok apa saja di lokasi ini Mbak Titi?
Kalau di sini ada sosok noni-noni, memang benar ada noni-noni Belanda. Itu pakai baju putih sama pakai apa itu? Topi lebar itu ya. Iya. Sama di sini orang kayak bangsa mata itu merah, mata merah. Mungkin genderuwo Mbak Titi ya. Oh, bisa jadi. Ini mata merah. Bulunya panjang, bulu panjang di sini. Di sini Mbak Titi ya. Ya, itu berbulu panjang. Di pohon ini gitu, Mas? Di pohon itu. Apanya pohon itu Mbak Titi? Kalau pohon ini ya tepatnya di pohon itu. Karena di pohon itu. Kalau noni-noni berada di sini. Di sini Mbak Titi. Noni-noninya iya. Noni-noni Belanda. Melihat Pakai kita. warna. Iya, melihat kita. Pakai topi tadi. Topi putih Iya. besar dan pakaiannya juga putih ya. Putih, tapi ada di sini ada bunganya tengah-tengah. Oh, ada bunga-bunganya. Iya, tengah-tengah ada bunganya. Ya, Mbak. Jadi konstruksi ini sangat kuat sekali ya. Masyarakat mengenalnya sebagai sumber jubel karena ceritanya pada waktu itu sumber mata air yang besar itu agar kemudian tidak tercampur pasir dan debu itu kemudian disumpel dengan ijuk atau dijubeli sehingga kemudian dikenal dengan sumber jubel. Coba kita ke sana Mbak Titi, itu ada yang sangat menarik Mbak Titi. Karena kelihatannya cukup menarik Mbak Titi ya. Ini ada semacam Ya, Pak. Sini. ditemukan semen ya. Dari batu, kokoh ya. Jadi pada masa kolonial ini memang salah satu memiliki teknologi yang canggih gitu ya dalam pembuatan bangunan-bangunan. Belanda terkenal memang pembuatan bangunan-bangunan pada waktu itu sangat terkenal sekali Mbak Titi. Iya benar. Kalau Mbak Titi sendiri, kalau di area ini merasakan apa Mbak Titi? Kalau di sini hanya sosok anak kecil tapi di kepalanya ini ada tanduk. Bertanduk. Iya bertanduk. Kayak iblis gitu Mbak Titi ya? Ya anak kecil tapi Oh, di sini kecil ada ya? tanduknya. Tanduknya satu di keningnya. Iya. Kalau di sini di sebelah sini. Luar biasa ya, Belanda sekokoh ini Mbak Titi ya. Iya. Dan memang Belanda atau disebut Nederland itu karena memang lokasi kerajaan Belanda itu di bawah laut ya, ada namanya dam yang sangat besar itu, kemudian laut itu kemudian dikeringkan gitu, ada dam yang sangat besar sehingga kemudian kota Den Haag, kota Amsterdam itu semuanya berada di bawah permukaan laut Mbak Titi. Kemudian ada salah satu mitos Mbak Titi yang dipercaya oleh masyarakat di sini, yaitu dilarang bersiul Mbak Titi. Gimana ceritanya itu Mbak Titi? Dilarang bersiul itu soalnya di sini penghuninya banyak. Ada yang nggak suka kita masuk. Kalau kita nggak permisi dulu atau bersiul, kalau bersiul pasti nanti dipukul kayak gitu. Nggak suka. Mulutnya dipukul Iya. ya. Kadang orang sini syuting kalau kita nggak permisi pun kadang hilang. Videonya hilang. Videonya lenyap ya. Iya. Dengan Kalau sendirinya. memang nggak ada persetujuan orang-orang yang penunggu di sini. Atau Mbak Titi juga rumahnya di sekitar lokasi ini? Iya. Pernah nggak mendengar ada sebuah peristiwa yang kemudian salah satu warga kemudian ada kejadian bersiul gitu pada masa lalu Mbak Titi? Pernah dengar ada orang bersiul tanpa sengaja mungkin ya. Itu langsung mencret, itu mulutnya itu langsung. Oh miring ya, Iya, miring langsung sih. miring. Seperti itu Mbak Titi ya? Iya. Oh ya, jadi teman-teman memang banyak ya hal-hal yang mistis di dalam hutan atau di dalam
kondisi-kondisi seperti ini, apalagi kondisi lereng Gunung Welirang atau perbatasan antara Welirang dan Penanggungan ini sangat-sangat angker ya, sangat-sangat Iya, benar. rumit Iya. atau sangat keramat juga Mbak Titi ya. Juga, keramat juga. Nah ini bagi teman-teman yang sebagian mungkin tidak percaya pada hal gaib atau mistis gitu ya, memang ternyata sebuah fakta, kita tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita juga hidup berdampingan dengan hal-hal mistis Mbak Benar, Titi. benar, benar. Monggo Mbak Titi kita lanjutkan di arah Oke. sana. Itu kok ada tangga menuju ke pedalaman hutan Mbak Titi di sana. Itu ada sumbernya. Sumber mata air juga Mbak Titi ya. Iya, di sana. Ya. Itu ada akar yang menggantung ya. Aduh, ini Mbak Titi. Ini apa gitu Mbak Titi? Iya. Kalau di sini tuh arah kemana Mbak Titi ini Mbak? Sumber mata air Mbak Titi. Apakah nanti kalau ke sana tidak ada gangguan-gangguan Mbak Titi? Mungkin Mbak Titi bisa menerawang ada sesuatu apa saja di sini Mbak Titi atau sekitarnya Mbak Titi? Mungkin Mbak Titi. Kalau di sini ada ular, Bang. Ular asli apa ular gaib Mbak? Ular gaib di sini. Biasanya di hutan kan ular asli Mbak. Kenapa kok harus ular gaib? Nah, kalau ular asli kan kita masih bisa melihat. Kalau ular gaib kan jarang orang bisa melihat. Kalau kita memang nggak bisa, nggak punya mata batin kita tertutup, nggak bisa melihat. Atau kalau nggak hijau, nggak bisa melihat juga. Mbak Titi, apakah kita bisa nggak rencananya itu mau ke sana? Kok terlihat agak gelap-gelap di mana? Kan Mbak Titi bisa membuka aura di sini. Sebenarnya ada apa Mbak Titi? Agak auranya menyenangkan. Apa sih ekor yang datang itu? Mana Mbak Titi? Itu Mana sih? itu aja kan. Tapi kalau aku melihat nggak bisa lihat, kalau nggak memang itu ada mata batin di kita. Kalau ada ular raksasa, pasti kita dimakan Mbak Titi. Buktinya kita tenang-tenang saja. Ini kan ularnya bukan ular nyata Bang. Kalau ular nyata memang iya kita. Kalau gaib pasti mungkin Mbak Titi bisa melihat pasti melawan dengan ular itu Mbak Titi. Belum tentu Bang. Kalau Itu ular baik atau jahat Mbak? kalau saya pikir tergantung kita kayak gitu. Jahat dari kita, baiknya juga dari kita. Kalau kita kesininya kasar, dia yang melawan kita. Pada saat ini ularnya melakukan perlawanan apa tidak? Kalau menurut saya enggak, dia hanya berdiam diri di situ sama cuma matanya itu melihat kita semua. Apakah kemudian ular tersebut kita biarkan saja atau di mana menurut Mbak Titi? Biarkan saja, kan ini tempatnya atau rumahnya. Berarti kita langsung boleh sebenarnya ya. Saya itu dibilang percaya atau nggak percaya ya. Sampai saat ini saya cuma melihat batang pohon saja. Kalau dikatakan Mbak Titi itu ada ular, sebenarnya jenis ular apa Mbak Titi itu? Ular naga. Ular naga. Iya. Bukankah ular naga cuma dongeng Mbak Titi? Asli apa? Di dunia KM juga ada Bang. Itu kota-kota juga orang. Kota-kota juga naganya. Cuma albinonya itu betapa di sini untuk cek itu menguatkan apa ya orangnya supaya bisa melindungi tempat ini semua. Jadi dia itu betapa di sini. Gitu. Tapi kalau ada orang yang kesini macam-macam di tempat ini nanti silakan diri. Oh kalau berbuat jahat gitu ya? Iya. Sebenarnya Mbak Titi dibilang percaya atau nggak percaya ya, bisa nggak Mbak Titi bisa membuka aura saya sehingga saya bisa melihat ular tersebut? Jika saya itu biar tidak penasaran Mbak Titi, bisa nggak kira-kira? Bisa Bang. Gimana caranya? Saya harus duduk di sini Mbak Titi ya. Coba Mbak Titi.